البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Summa inna qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna atqakum wa alamakum billahi ana dzakara dhamiral munfasil. Disebutkan di sini yaitu Nabi menyebutkan dhamir munfasil ana ma imkani ityani dhamiril muttasil, padahal mungkin saja untuk mendatangkan dhamir yang muttasil, dhamir yang bersambung. Bi ibarah dengan ungkapan inni atqakum wa alamukum billah, yaitu kaidah telah disebutkan oleh Ibnu Hajar, apa itu la yusaru ila dhamiril munfasil ma imkaniyati al ityan bi dhamiril muttasil. Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, selama masih memungkinkan untuk mendatangkan dhamir muttasil. Ini kaidahnya. Tapi sekarang Nabi memberikan contoh mendatangkan dhamir munfasil. Wa fikil tala ibarata ini taukid. Di dalam kedua ungkapan tadi ada penguatan, menguatkan pembicaraan. Waqad mana'ahu katsirun minal lughawiyyin illa fid darurah. Banyak dari ahli bahasa Arab yang melarang itu, melarang dhamir munfasil selama masih mungkin untuk ittisal, kecuali dalam situasi darurah. Qala al-Imam Ibnu Malik al-Andalusi rahimahullah, wa in ala dhamira raf'in muttasil uttifat fafsul bid dhamiril munfasil. Apabila pada dhamir rafa' itu ada sesuatu yang muttasil, yang yaitu diatofkan, maka pisahkanlah dia dengan dhamir yang munfasil. Au fasilun ma wa bila faslin yarid fin nadhmi fashiyan wa dha'afahu taqid. Atau ada suatu pemisah apapun juga, maknanya di sini ma ibhamiyah, atau dengan yaitu datang tanpa ada pemisah. Ini sudah biasa ada di dalam nazm, yaitu di dalam syair. Dan yakinilah itu adalah lemah. Lemah kalau apa? Kalau didatangkan dhamir munfasil padahal muttasil masih memungkinkan. Tapi bukan berarti haram. Boleh saja demi hikmah apa? Hikmah taukid, untuk menguatkan, mengatakan ana inna atqakum wa alamakum billahi ana. Ini untuk menguatkan, yang paling bertakwa dan paling berilmu di antara kalian kepada Allah adalah aku. Ini penguat. Baik. Selesai dari syarah Ibnu Aqil. Kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadulu ala jawazi ityani dhamiril munfasil. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bolehnya mendatangkan dhamir munfasil fi ghairi syair, yang di selain syair, biduni darurah, tanpa ada darurah, ma'imkani ityani dhamiril muttasil, padahal mungkin untuk mendatangkan dhamir muttasil. Walakin nasti'malahu qalilun fil lughah, tetapi penggunaannya sedikit di dalam bahasa. Ya, seringnya adalah dhamir muttasil. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa qauluhu fi riwayatil lati kharrajahal Bukhari fi hadzal bab. Ini panjang sekali ya, padahal kalam Nabi, yaitu kembali ke syarah itu, kembali ke hadis itu. Kalam Nabi inna atqakum wa alamakum billahi ana fihi al-ityanu bid dhamiril munfasil. Di dalamnya ada dalil bolehnya mendatangkan dhamir munfasil ma'at ta'atil ityan. Ta'ati tahayyu, padahal memungkinkan. Siap saja kalau didatangkan bid dhamiril muttasil, dengan dhamir muttasil. Wa huwa mamnu'un 'inda aktsarin nuhah, dan itu terlarang menurut kebanyakan dari ahli nahwu. Illa lid darurah, kecuali untuk darurah. Ka qauli syair, seperti ucapan penyair.
Domintu iyyahumul ardo. Asalnya kan domintuhum. Tak perlu domintu iyyahum, domintuhum. Domintu iyyahumul ardo fi dahri dahariri. Saya telah menjamin untuk mereka bumi ini di sepanjang masa. Wa innama yajuzu ikhtiyaran, hanya saja boleh itu dilakukan walaupun tidak darurah tapi ikhtiar, sengaja memilih itu. Idza lam yata'attal ityanu bil muttasil, kata Imam Ibnu Rajab, apabila memang tidak layak untuk didatangkan dhamir muttasil, mithla ayyabtadi abid dhamir qabla amilih, seperti yaitu memulai kalimat dengan dhamir sebelum amilnya. Nahwu iyyaka na'budu. Jelas ini tidak ada keterpaksaan. Ini pilihan. Allah sengaja memilih itu. Tetapi hikmahnya apa? Untuk pembatasan dan pengkhususan. Memungkinkan untuk mengatakan na'buduka atau la na'budu. Oh ya memang itu ya. Ya na'buduka memang. Tapi didatangkan iya untuk apa? Untuk pembatasan dan pengkhususan. Fa innahu la yabtadi'u bidhamirin muttasilin. Karena tidak boleh kita memulai suatu kalam dengan dhamir muttasil. Iya, tak mungkin dhamir muttasil diletak paling depan kecuali ada amilnya seperti inna, innahu, inni. Nah, ada inna. Au yaqa'u ba'da nahwi illa iya, atau datang setelah kalimat illa iya. Nah, ini boleh, tidak masalah. Karena apa? Dipisah dengan illa. La na'budu illa iya. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Fa amma qaulu syair, adapun ucapan penyair, Allah yujawizana illaka fasyad. Ini syad. Setelah illa, setelah ada pemisah, tahu-tahu dhamirnya dhamir muttasil. Yang betul illa iyyaka. Kami tidak melampaui kecuali dirimu. Amma qauluhu wa inna ma yudafi'u an ahsabihim ana au misli, adapun ucapan penyair, hanyalah yang membela nasab, membela kehormatan mereka itu aku atau orang yang semisal denganku, fahuwa indahum muta'awwal. Menurut ahli nahwu ini perlu ditakwilkan. Ala anna fihi ma'na istisna, bahwasanya di dalamnya ada makna istisna ya. Innama kan hakikatnya apa? La dengan apa? Illa. Ka'annahu qala, seakan-akan dia mengatakan ma yudafi'u an ahsabihim illa ana. Iyalah atau ma, la yudafi'u. Tidak ada yang membela kehormatan mereka kecuali aku. Walakinna hadzal ladzi waqa'a fi hadzal hadis, kata Ibnu Rajab, akan tetapi lafaz yang ada di dalam hadis ini yashhadu li jawazih, mendukung bolehnya melakukan itu. Nulis. Min ghairi darurah, tanpa ada darurah. Wa yakunu hina idzin qauluhu. Jadi ketika itu ucapan penyair innama yudafi wa nahsabihim ana syahidan lahu ghaira muhtajin ila ta'wil. Berarti ini menguatkan bolehnya mendatangkan dhamir munfasil tanpa ada darurah, sehingga tidak perlu takwil. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhi hadzal hadis, di dalam syarah hadis ini beliau mengatakan wa yustafadu min, diambil faidah darinya iqamatu dhamiril munfasil maqamal muttasil. Bolehnya meletakkan dhamir munfasil pada posisi dhamir muttasil. Wa huwa mamnu'un 'inda aktsarin nuhah illa lidarurah. Ini terlarang menurut mayoritas ahli nahwu kecuali darurah. Wa awwalu qaula syair wa inna ma yudafi wa ahsabihim ana aw misli. Ini berarti apa? Beliau mengambil faidah dohirnya dari pensyarah sebelumnya, yaitu mungkin Imam Ibnu Rajab atau yang lainnya. Bi al istisna fihi muqaddar, yaitu ditetapkan ada perkecualian, ada illa. Ai ma wa ma yudafi'u an ahsabihim illa ana. Wa qala ba'du syurah, sebagian pensyarah mengatakan
Walladzi waqa'a fi hadzal hadis yashhadu lil jawaz bila darurah. Lafaz yang ada pada hadis ini mendukung bolehnya melakukan itu tanpa ada darurah. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Summa inna hadzal hadis yadullu ala annal asla fi syara' ya'mun nabiyya wa ummatah. Kemudian sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya asal di dalam syariat itu meliputi nabi dan umatnya. Iya, bukan hanya umat yang sholat, nabi malas, tidak demikian. Tidak seperti ajaran sufi, orang-orang bawah yang rajin ibadah, yang atas malas. Tidak demikian, nabi saja sangat rajin dalam ibadah. Fala yajuzu da'wal khususiyati illa bidalil syar'i. Maka tidak boleh mendakwakan ini kekhususan kecuali dengan dalil syar'i. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara ashabah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat beliau bima yutiqunahu mudawamata, dengan amalan yang mereka mampu untuk konsisten di atasnya, minal a'mal, dari amalan, wa ayyaqtadu bi a'malih, dan agar mereka meneladani amalan Nabi allati azharaha ilaihim, yang beliau tampilkan kepada mereka, rifqan bihim, sebagai bentuk kelembutan untuk mereka, wa rahmatan alaihim, dan kasih sayang kepada mereka. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsuhu fi dakhili baitih kana ya'budullaha aktsara mimma adharaha fil masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri di dalam rumahnya sering menyembah Allah lebih banyak daripada apa yang beliau tampakkan di masjid. Kaqiyamil lail, seperti sholat malam. Li'annahu qadirun alaiha, karena beliau mampu melakukan itu. Wa ala mudawamatiha, dan mampu untuk konsisten di atasnya. Fa'alaina ta'atuhu fima amarona bih, maka kita wajib menaati beliau di dalam perkara yang beliau perintahkan pada kita, waliqtida'u bih, dan meneladani beliau, ma'amura'atil qudrati wa taqah, disertai dengan memperhatikan kadar kemampuan dan kekuasaan. Tayyib. Mampu atau tidak mampu, bisa melakukan itu ataukah tidak. Kalau berlebihan, melebihi kemampuan, mungkin sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan mungkin, tapi kalau berlebihan seperti yang banyak terjadi di Damaj itu, sering setelah terlalu rajin qiyamul lail, akhirnya apa? Datang pada Syekh Yahya mengaku saya Imam Mahdi, naudzubillah. Atau terlalu rajin puasa berbulan-bulan, akhirnya mengklaim saya Imam Mahdi, dan itu sering. Dalam hampir 11 tahun banyak peristiwa itu. Karena apa? Terlalu rajin ibadah, akhirnya pikirannya kena was-was dari setan, melebihi kemampuan. Ada yang setelah tak mampu, akhirnya apa? Dia futur, menyangka agama ini berat, padahal dia yang memberat-beratkan diri, melebihi kemampuan dirinya. Qala Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi syarhi hadzal hadis, gitu ya mestinya ya, atau fi syarhil hadis, gimana di double hadis-hadis. Fala yajuzu iddi'aul khususi alaihi fi syai', maka tidak boleh menyatakan ada ibadah khusus untuk Nabi sedikit pun, illa fima bana bihi khususuhu fil Quran, kecuali dengan suatu dalil yang di dalam perkara yang dalil telah jelas di situ kekhususan Nabi dari Quran, awis sunnatis sabitah, atau sunnah yang telah pasti, awil ijma, atau secara kesepakatan ulama. Li'anahu qad amara nabi tibaih, karena Nabi telah memerintahkan pada kita untuk mengikuti beliau, wa ta'assibih, dan meneladani beliau, waliqtida'i bi af'alih, dan mengikuti, ini iqtida, yaitu mengambil qudwah, mengambil pemimpin. Tayyib, sama ya, meneladani perbuatan beliau. Wa ta'at, ini maktuf kemana ya? Wa ta'atilahu, memerintahkan beliau untuk menaatinya, amran mutlaqah, dengan perintah yang mutlak. Wa ghairu jaizin alaihi ayyusa bi syai', dan tidak boleh Nabi mengkhususkan sesuatu, wa yasqutu li ummatihi an, dan mendiamkan umatnya dari perkara tadi, wa yatruku bayanahu laha, membiarkan, meninggalkan penjelasannya untuk umat, tidak mau menjelaskan. Wahia ma'muratun bittibaih, padahal
Umat ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Tayyib. Umat tahu Nabi berbuat begini-begini, umat melihat. Padahal Nabi tahu ini khusus untuk Nabi, tapi Nabi tidak mengingatkan. Ini mustahil. Hadza ma la yadhunnuhu dzulubin muslimin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin atau musallimin ya. Ini perkara yang tidak disangka, tidak akan disangka oleh orang yang memiliki mata hati, yang menyerahkan, yang pasrah kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas asalnya adalah ikut Nabi. Thayyib. Wa yustafadu min, selesai dari at-tamhid. Wa yustafadu min dzalik, diambil faedah dari hadis tadi juga, jawazul ghadabi inda sama'i dhannin batil. Bolehnya marah tatkala mendengar persangkaan yang batil, au kalamin batil, atau ucapan yang batil, ma'abayani wajhi shawabi fil mas'alah, disertai dengan menjelaskan sisi kebenaran di dalam masalah tersebut. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa qauluhum lasna kahai'atika ya Rasulullah. Ucapan mereka, kami tidak seperti keadaan Anda wahai Rasulullah. Qaluhu raghbatan fi ziyadati fil a'mal. Mereka mengucapkan itu, ini sudah pernah terulang ya sepertinya ya, terulang ini. Mereka mengucapkan itu karena berminat diberi tambahan di dalam amalan. Lima alimu min da'bih, karena sesuatu yang telah mereka ketahui dari kebiasaan Nabi fiha, di dalam amalan-amalan. Ma'akasrati dzunubihim, disertai dengan banyaknya dosa-dosa mereka. Mereka ingin diberi tambahan. Wa ghufrani ma taqaddama lahu wa ma ta'akhkhar, dan diampuninya dosa Nabi yang terdahulu dan belakangan. Nah, sementara mereka belum, maka mereka ingin diberi ibadah tambahan. Fa in dzalika, mestinya yang seperti ini tidak perlu dikasih kurung, tapi ghadiba yang dikasih kurung. Karena sebagian riwayat ada lafaz ghadiba. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam marah. Itkana aula minhum bil amal, karena Nabi itu yang lebih layak beramal daripada mereka, lebih layak memberikan contoh, bukan sekedar rakyat yang disuruh, tetapi pengikut yang disuruh, tapi pemimpin malah tidak mengamalkannya. Tidak seperti itu. Li ilmihi bima indallah, karena beliau tahu apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala-pahala misalkan. Wa azimi khasyatihi lah, dan besarnya rasa takut Nabi kepadanya. Qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Terjemahannya telah kita lewati. Wakil ada yang mengatakan qaluhu lima alimu minhu min talabi taisiri alaihim. Mereka mengucapkan itu karena mereka mengetahui dari Nabi berusaha mencari atau memintakan ataisir, kemudahan untuk mereka. Wa dhannihim annahu la yunjihim illa bulughul ghayati fil ibadah. Dan karena mereka menyangka tidak akan menyelamatkan mereka kecuali jika mereka mencapai kemuncak ibadah yang paling tinggi. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu min hadzal hadis, sebenarnya pernah kita lewati yang tadi ya, tapi mungkin diambil dari pensyarah yang lain. Diambil faedah juga dari hadis ini, annadina yusrun wasamahah. Agama ini mudah dan lapang. Warifqun, dan lembut, ma'atolabil mudawamati alal khairat, disertai dengan tuntutan untuk konsisten di atas kebaikan-kebaikan. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, wa fil hadis jumalun minal fawaid wal qawaid. Di dalam hadis ini ada sejumlah faedah dan kaidah. Ihdaha, yang pertama, maqarrarnahu minal qasdi fil ibadah, perkara yang telah kami tetapkan yang berupa sikap tengah ya, pertengahan, sederhana di dalam ibadah. Wa mulazamati ma yumkinu dawamu alaih, dan konsisten di atas perkara yang mungkin untuk kita terus-menerus melakukannya, menekuni perkara yang kita mampu untuk terus-menerus di atasnya. Wa rifqi bil ummah, dan sikap lembut kepada umat ini. Fadinu yusr, karena agama ini mudah. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu min hadzal hadis bayanun jamilun fi ahwali salafi hadhil ummah. Ada penjelasan yang indah tentang keadaan pendahulu umat ini.
Apa itu? Nasyatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati radhiyallahu anhum. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum alal ibadah, di atas peribadatan, ma'uluwi manaqibihim, disertai dengan tingginya kedudukan mereka fil ilmi wal ma'rifah, dalam semestinya para hamba Allah mereka itu bersemangat di dalam ibadat ma'amura'atil hududi syar'iyah, disertai dengan memperhatikan batasan-batasan yang disyariatkan. Ya, ibadah dengan syariat, bukan dengan hawa nafsu. Wa ayyastaqimu 'alaiha, dan istiqamah di atasnya, tidak berlebihan dan tidak juga bersikap kurang. Wa fi hadza radun 'ala sufiyah. Di dalam pembahasan ini ada bantahan terhadap sufiyah alladzina qalu bi suquti taklifi ba'da bulughil ma'rifah, yang mengatakan gugurnya beban syariat setelah mencapai level ma'rifat. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis saniha, faedah kedua, annas salih yambaghi lahu alla yatruka jaddahu fil amal, bahwasanya orang soleh semestinya dia tidak meninggalkan kerja keras di dalam amalan. Semakin soleh semakin rajin. I'timadan ala salahih, karena bersandar kepada kesolihannya. Ya, tidak layak seperti itu. Selesai dari at-tawdih. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadis as-saniyah annal abda idza balaghal ghayata fil ibadah, bahwasanya seorang hamba dia apabila dia mencapai kemuncak dari ibadah wasamaratiha, dan buah-buahnya, kana dzalika ad'alahu ilal muwadzabati 'alaiha, niscaya situasi seperti itu justru lebih mengajak dia untuk menekuni ibadah tadi. Istibqa'an lin nikmah, demi mengekalkan kenikmatan, seperti yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, semakin rajin ibadah. Was tizadatan laha, mencari tambahan nikmat, bisyukri alaiha, dengan mensyukurinya. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu beramal. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, ya juzulan ikhbarul ghair an ibadatina, kita boleh mengkabarkan kepada orang lain tentang ibadah kita, ingdal hajati ila dzalik, tatkala memerlukan itu, bukan ingin pamer, ingin apa istilah sekarang tuh viral, bukan. Tapi ketika diperlukan, bukan sekedar kamaliyat tapi hajiat. Kalau tidak demikian boleh jadi akan timbul persangkaan buruk dari orang. Boleh kita menceritakan itu, bukan senang-senang. Ma'annal asla kitmanu mazada alal wajib. Padahal hukum asalnya adalah kita menyembunyikan amalan yang melebihi kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau amal kewajiban maka dianjurkan untuk ditampilkan agar menjadi syiar Islam. Seperti apa? Zakat fitrah, zakat mal, sholat 5 waktu, bukan dirahasiakan. Tapi amal yang mustahab dianjurkan untuk dirahasiakan. Dzalika li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktumu ba'da ibadatih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyembunyikan, merahasiakan sebagian ibadah beliau fi baitih, di rumahnya. Ya, kalau di masjid tidak menampakkan apa salat sampai kaki berdarah, tapi di rumah baru betul-betul rajin. Di masjid ya rajin, tapi di rumah Nabi lebih rajin lagi. An kasirin minas sahabati radhiyallahu anhum, dari kebanyakan para sahabat. Falamma hasala ma hasal, tatkala terjadi apa yang terjadi, yaitu sebagian sahabat menyangka ini dan itu, nabahahum bi ba'dil isyarat, Nabi mengingatkan mereka dengan sebagian isyarat, daf'an li dhannil khati', untuk menolak persangkaan yang keliru, wa qasdan li ta'limi wa tarbiyah, dan dengan matlamat, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengajaran, bukan untuk mencari pujian. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah fi fawaidi hadzal hadis salisuha, faedah ketiga, lahul ikhbaru bihalihi, boleh seseorang mengkabarkan keadaan dirinya idza da'at ilaihi hajah, apabila hajat memang menyerukan ke situ. Wa yambaghi ayyahri ala kitmaniha, semestinya dia bersungguh-sungguh untuk merahasiakannya.
khaufa zawaliha, karena khawatir ibadah tadi akan hilang. Min isya'atiha, disebabkan karena dia mempopulerkannya. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, anna sahabata radhiyallahu anhum fahimu min qaulillahi ta'ala, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum memahami dari firman Allah Ta'ala, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Lamnya adalah apa? Tak mungkin lamul amr, karena sekarang tidak menjazm tapi menasab. Ya, ini lam nasab, lamut ta'lil. Tayyib. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan ba'da lam ta'lil wujuban. Agar Allah mengampuni untukmu dosamu yang terdahulu dan yang belakangan. Apa yang dipahami oleh sahabat? Annal a'mala sholihah min asbabi mahwi dzunub. Bahwasanya amal soleh itu termasuk sebab-sebab terhapusnya dosa. Tayyib. Lalu apa yang menyebabkan Nabi dosanya terampuni, terhapus? Dalam surat Al-Fatihah itu, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, karena kesempurnaannya taslimnya Nabi. Walaupun situasinya nampak aneh dan kalah dalam perjanjian Hudaibiyah itu, tapi Nabi taslim dengan sempurna. Ini ibadah yang sangat besar, sehingga dosa beliau terdahulu dan belakangan pun dijamin dihapus. Wa rif'atid darajat, gitu ya mestinya ya, pakai tambahan ain, atau kalau taknya dihapus jadi ain, raf'id darajat, dihapuskannya derajat. Salah, ditinggikannya derajat, raf'id darajat atau rif'atid darajat, ditinggikannya derajat. Wa qad nalatil kal manqabata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencapai kedudukan tadi. Ba'da kasrati ta'atihi ibadatin mutanawwi'ah, setelah beliau banyak melakukan ibadah-ibadah yang beraneka ragam. Wa mujahadatin, mujahadah, dan mujahadat yang banyak. Mujahadah yang mutakasirah, yang banyak. Hatta nazalat alaihi tilkal ayah, sehingga turun kepada beliau ayat tadi, ba'dal Hudaibiyah, setelah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Wa hadza yadullu ala umqi fiqhi sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini menunjukkan kedalaman fikih para sahabat radhiyallahu anhum. Derajat tinggi bukan semata-mata karena mencapai level ma'rifah, tapi karena apa? Ilmunya dibuktikan dengan amalan. Wa inna alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari mereka dalam hadis tadi, dhannahum, persangkaan mereka, annatil kal manqabah takunu sababan litarakhus, bahwasanya kedudukan yang tinggi tadi menjadi sebab Nabi mencari-cari keringanan. Nah, ini yang disalahkan, persangkaan itu. Waliqtisadi fil a'mal, menyebabkan Nabi sederhana dalam amalan. Iya, bukan karena demikian. Nabi rajin ibadah, cuma di hadapan sahabat, nah, Nabi mencontohkan amalan yang dimampui oleh mereka. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah al-ula. Yang pertama, annal a'mala sholihah turaqi sahibaha ilal maratibis saniyah, bahwasanya amal-amal soleh akan menaikkan pelakunya kepada tingkatan-tingkatan yang mulia. Saniyah yaitu mulia atau indah. Oh iya. Min raf'id darajat, berupa ditinggikannya derajat-derajat. Wa mahwil khoti'at, dan dihapuskannya kekeliruan-kekeliruan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yungkir alaihim istidlalahum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari mereka, pendalilan mereka dengan ayat Al-Fatah tadi. Wala ta'lilahum min hadhil jihah, dan Nabi juga tidak mengingkari mereka alasan yang mereka sebutkan dari sisi ini, bahwasanya Nabi memang sudah diampuni. Bal minal jihatil ukhra, tapi Nabi mengingkari dari sisi lain. Dari sisi apa? Persangkaan yang keliru. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Tayyib, kelanjutannya bab yang baru dibaca besok insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.